Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Siti Afia Suredi Rama di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada malam hari ini terlaksana rapat umum dan penutupan Hitobah Kubro Santri Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Bagi pemirsa berliputan selengkapnya. Rapat umum sekaligus penutupan Hitobah Kubro Santri Putri dilaksanakan dengan hikmat di Musola Ibrahimi Putri. Kegiatan ini dihadiri oleh Nyai Haja Juwairiyah Fawaid MPDI PhD, Nyai Haja Nursari Asadia MPD, pengurus pesantren, Umanak Ma'had, Kepala Kamar dan Wakil Kepala Kamar, pengurus Rayon Iksas Senusantara serta seluruh santri putri baik dari asrama pusat maupun cabang. Acara diawali dengan pembagian hadiah kepada para pemenang lomba dalam rangka F-Masa dan Musabaqah Qiraatul Kutub atau MQK. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena alhamdulillah dalam kesempatan ini kami Rayon Iksas Situbondo mendapatkan terbaik pertama dalam lomba syair bertabu. Kedua, terkait dengan momentum kepulangan santri, kami berharap santri bisa tetap selalu istiqomah dalam amaliyah-amaliyah pesantren, tetap menjaga marwahnya sebagai santri, dan juga bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh di pondok pesantren. Selanjutnya, seluruh hadirin mengikuti zikir basmalah dan mahalul qiyam yang berlangsung dengan khusyuk dan penuh kehikmatan. Memasuki acara inti, sambutan pembuka disampaikan oleh pengurus pesantren yang diwakili oleh Ustadzah Rini Junaida Wasian MHI. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sebagai inti dari rapat umum. Dalam sesi ini, beberapa santri menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta memohon arahan dan petunjuk. Rapat umum ini diselenggarakan dengan tujuan utama sebagai ajang silaturahmi bersama Ahlul Bait, sekaligus menjadi ruang evaluasi dan wadah curahan hati santri kepada Ahlul Bait. Seluruh pertanyaan yang diajukan santri dijawab satu persatu oleh Nyai Haja Nursari Asadia MPD. Nah, ketika kalian pulang, kalian membawa nama alma mater, nama orang tua kalian. Kalian akan ditanya siapa orang tuanya, mondok di mana, oh itu santri. Nah, santri pasti belajar agama. Disitulah masyarakat sudah mempercayai kalian, menanyakan kalian persoalan-persoalan hukum. Makanya ketika pulang, kenapa disebut imtihan? Apa artinya imtihan? Ujian. Itu. Kalau kalian kemarin ujian madrasah itu hanya bagian kecil, ujian tulis. Tapi ketika kalian pulang ke masyarakat itu ujian yang sesungguhnya. Ilmu kalian diuji, iman kalian diuji, akhlak dan adab kalian diuji. Di situ yang menilai adalah masyarakat. Mereka akan menilai sekuat apa imannya para santri, seluas apa ilmunya, sebaik apa akhlaknya. Itu akan dinilai ibadahnya bagaimana, akhlaknya kepada orang tua dan masyarakat bagaimana, seluas apa ilmunya. Ini, maka bagaimana ketika kita ditanyakan oleh masyarakat, kalian jawab sesuai dengan kapasitas keilmuan kalian. Jika kalian tidak bisa, maka jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Jangan malu menjawab kepada masyarakat. Setahu saya, sepemahaman saya seperti ini, tetapi saya akan membuka lagi kitab saya. Saya akan bertanya lagi kepada guru saya. Maka disitulah kesempatan kalian untuk diskusi kepada gurunya, bertanya kepada gurunya. Itu. Jangan menjawab asal-asalan. Kecuali kalian sudah benar yakin jawaban kalian benar, silahkan dijawab. Tapi kalau ragu, buka lagi kitabnya, nanti jawab dengan benar. Itu. Jangan karena kalian misalnya malu, akhirnya yang penting saya jawab salah, nanti temu budi misalnya, nggak boleh. Karena ketika kalian menjawab salah dan orang itu mengikuti apa yang kalian jawab, maka dosanya ditanggung kepada yang memberikan fatwa. Itu. Misal kamu menjawab salah, maka dosanya akan tanggung kamu. Tapi jika kamu benar, maka itu akan menjadi pahala jariah kamu ketika masyarakat di sekitar kalian mengamalkan ilmu yang kalian berikan. Selanjutnya, Nyai Haja Juwairiyah Fawaid MPDI PhD menyampaikan mau'idah hasanah yang berisi nasihat, pesan dan harapan kepada seluruh santri,
khususnya bagi santri yang akan pulang ke rumah masing-masing selama masa liburan. Maka kita tunduk kepada Allah karena ingin cari ridhonya. Maka Ananda kalau tidak, paling tidak baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira minimal tiap waktu 7 kali. Sudah tidak membawa beri apa-apa, minimal baca astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Allah, saya minta maaf untuk saya dan untuk kedua orang tua saya. Setiap hari minimal 100 kali. Kalau tidak belum dikategorikan sebagai anak yang solihah. Lah ini peran anak. Nanti anak ini kan jadi ibu. Dan kalau anak solehah hari ini nanti akan di rahimmu. Allah titipkan bayi-bayi yang soleh dan solehah juga. Kan ini cuma berganti peran Ananda. Sekarang Ananda jadi anak, besok jadi ibu. Kalau Ananda durhaka ke orang tua, besok akan dibalas oleh anaknya. Hanya tunggu waktu sayang. Tunggu waktu. Kalau anak sekarang menipu, ingat besok anakmu akan merampok dirimu. Tunggu waktu nak, 10 tahun tidak lama. Kalau yang kuliah hanya tinggal 5 tahun tidak lama. Ganti perannya jadi ibu dan anaknya akan memfotokopi. Siapa yang menggambarkan Allah? Karena Allah tidak pernah sari. Maka di situ berperanlah hari ini sebaik-baiknya peran. Peran anak. Jadilah peran anak yang soleh sesuai dengan yang Allah aturkan kepada kita. Jangan nyakiti. Ya, kita mau pulang. Gembira semua. Ingat, pulang. Pulang Nanda, silakan. Kami tidak keberatan. Tapi ingat, apa yang diberikan oleh Ki Azaim bersama guru-guru Kananda, bawa bekalnya. Sholat 5 waktu, jangan pernah tidak sholat. Kalau Ananda sudah tidak sholat, terputus hubungannya dengan Allah, maka Ananda, ilmu yang Ananda bawa tidak bawa manfaat. Ilmu itu ujian. Kalau ujian ini Ananda dekat dengan Allah, ini bawa rahmat. Kalau tambah jauh dari Allah, ini bawa musibah. Lah, kita yang harus muhasabah diri. Kita, ilmu ini bawa rahmat enggak saya? Bawa dekat dengan Allah enggak? Melalui kedua orang tua saya. Bermanfaat. Sebelum bermanfaat ke orang lain, maka bermanfaatlah kepada kedua orang. Yang sedikit yang minta cek sake, jangan sakiti. Kalau kamu ingin masa depanmu gemilang. Kalau keberkahan akan mendatangkan kita. Akan dicurahkan oleh Allah kepada kita. Jangan sakiti. Tidak usah membahagiakan. Tapi jangan sakiti. Naik kelasnya membahagiakan. Buat orang tua tersenyum. Apa Bu? Coba Bu tulis Bu di sini. Apa yang membuat Ibu bahagia ke saya? Saya pengen jadi apa? Ibu merindukan apa kepada saya? Nanti besok Nanda pulang, Nanda tanya ke ibunya. Bu tulis, kalau tidak Nanda yang tulis. Bu, kira-kira kewajiban saya pulang ini apa saja Bu, saya mau catat. Catat. Bukan dia, bukan main HP. Karena memang sekarang fitnahnya di HP ini Nanda. Di HP ini ujian terberat kita. Tulis Nanda, apa Bu? Bapak apa keinginan saya selama liburan 20 hari ini? Tulis Nanda. Ke saudara kalau punya kakak apa? Kalau punya adik apa adik kamu yang harus saya perlakukan? Itu. Adakah santri seperti itu? Kalau ada, insya Allah akan jadi santri sukses ke masa depan. Tuh, kalau belum masih mengkhawatirkan kesuksesan yang akan Ananda raih. Sukses itu apa Bu Nyai? Sukses itu ketika Ananda sesuai dengan cita-cita dan membawa kepada keridhaan Allah. Itu sukses.
Alhamdulillah pada malam hari ini telah terlaksana kegiatan rapat umum dan penutupan hitobah santri putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo menjelang Haflatul Imtihan, di mana pada malam hari ini santri diberi kebebasan untuk curhat kepada Ibu Nyai, pada pengurus tentang apa yang perlu dibenahi. Dan malam hari ini juga Ibu Nyai menyampaikan kepada santri bagaimana ketika pulang nanti ke rumah tetap harus menjaga kewajiban-kewajiban, dan bagaimana ketika pulang ke rumah tidak meninggalkan sholat 5 waktu, menjalankan amaliyah sunnah, dan tentunya harus mengabdikan diri kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat. Acara kemudian dilanjutkan dengan baiat santri yang dipimpin oleh Nyai Haji Nursari Asadiah dan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustadzah Fatimah SPDI. S3 TV melaporkan.